Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gondes, Mendes, Tarot tentang hati dan jiwa. Apa kabar semuanya? Oke, semuanya semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Selalu mendapatkan pelindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Masih bersama Gondes Mendes, Tarot tentang hati dan jiwa di general reading ya. Ini adalah pembacaan umum ya, jadi bisa resonate, bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi sahabat semua. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini ya. Ya. Jadi bisa cocok, bisa tidak, atau beberapa saja yang sesuai buat kamu ya. Dan energinya bisa terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat saja untuk kamu ya. Semua kembali ke kamu, tanggung jawab dan hidupmu ada di tangan kamu. Dan jangan lupa melibatkan Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan ya. Sebuah keputusan langkah dalam hidupmu ya, dan gunakan intuisi hati kamu. Oke. Ya, kita akan mulai. Ini yang akan terjadi jika kamu meninggalkan dia. Kamu harus tahu itu. Akan mulai. Jadi fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan apa yang kamu pikirkan di sini kamu keluarkan agar menjadi sebuah energi dan terkirim di tebar kartu ini ya. Oke, terima kasih sebelumnya ya. Sebelumnya terima kasih dulu buat sahabat semua yang sudah klik video ini. Tanpa kalian semuanya Gondes bukan apa-apa di sini. Oke, ini yang akan terjadi jika kamu meninggalkan dia. Kamu harus tahu. Tentunya ini yang punya hubungan ya. Kalau nggak ada hubungan, ninggalin siapapun bebas gitu. Maksudnya ini kita memprediksi tentang kamu dan dia yang ada hubungan pastinya gitu. Oke, kita akan mulai. Fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah clue gambaran, jadi tidak mempengaruhi atau tetap tidak mengurangi ya penghormatan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala atau sang pemilik alam semesta menurut keyakinan kalian. Maaf agak blepot ini, kalau ngomong agak cepet-cepet gitu blepot. Tapi kalau nggak cepet itu nanti takut lupa ngomong. Jadi yang udah ada di pikiran, di hati itu keluarnya tuh berbeda. Jadi harus cepet biar Oke, kita mulai. Ini yang terjadi jika kamu meninggalkan dia. Dia orang yang kamu sayang, orang yang sayang sama kamu. Treng. Fokus dong, ini kartunya berantakan. Fokus. Fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang akan terjadi jika kamu meninggalkan dia. Oh. Mungkin kamu nggak boleh ninggalin ya, jadi kartunya nggak mau ditebar. Patah hati. Kalau kamu ninggalin dia, yang pertama dia akan rasakan adalah sebuah kesedihan yang teramat dalam. Mungkin orang ini sangat sayang sama kamu, sangat cinta sama kamu, tetapi kamu ingin meninggalkan dia karena sesuatu hal. Tapi ini misal ya, mungkin kamu jenuh dengan sikap dia yang tidak pernah berubah, yang selalu cuek, yang selalu tidak memperhatikan kamu, yang nggak selalu ada buat kamu ya orang ini. Jadi kamu berpikiran untuk meninggalkan dia saja karena menurut kamu sudah berbuang-buang waktu percuma. Ya kamu sudah pol-polan menyerahkan perasaan, hati dan tenaga juga pikiran untuk dia, tapi dia sepertinya kok flat aja. Jadi kamu agak jenuh walaupun dia suka bilang cinta, sayang, rindu, bla bla bla. Bla bla bla, dia bukan bla bla bla. Tapi tidak terlihat sama sekali gitu. Di saat kamu butuh dia tidak ada, di saat kamu ingin jalan-jalan dia nanti dulu, belum ada waktu. Ada aja cara untuk menghindar gitu. Tapi kalau di WA atau di telepon dia selalu bilang sayang, bilang cinta, bilang I love you, bilang rindu kayak gitu. Dan kamu sepertinya menginginkan meninggalkan dia ya, karena
yang gak sesuai ekspektasi kamu. Yang kalau orang cinta itu kan identik dengan ada di saat membutuhkan, kan gak setiap hari harus kamu membutuhkan dia, tapi selalu ndak ada di saat kamu ingin jalan aja, ada aja, harus nunggu waktu besok lah, apapun itulah. Kalau dia jalan kamu mau ikut pun ndak boleh, kayak gitu ya. Ini banyak kan seperti itu ya, ingin meninggalkan aja karena antara yang dia sampaikan ke kamu dengan kenyataan itu berbeda ya. Jadi nggak seperti yang kamu inginkan gitu. Padahal kamu ndak manja sih, kamu cuman ya sesekali tuh gantian dia yang ngajak, atau sesekali itu kalau kamu ngajak jalan itu sesekali itu dia mau, atau kalau di saat kamu butuh perhatian dia itu ya dia ada kan. Kalau butuh, kalau lagi nggak butuh juga nggak bakal mengharapkan ya ndak sih ya. Oke, seperti itu. Dia akan patah hati. Pertama-tama yang dia akan rasakan adalah sebuah kesedihan dan sebuah patah hati. Nah, makanya buat kalian yang punya karakter cuek itu berubah loh, biar dia nggak pergi gitu, biar orang yang mencintai dengan tulus, mencintai kamu dengan tulus itu tidak meninggalkan kamu gitu. Dia sudah senang sama saya, yang cocok sama kamu ya. Dia sayang, udah cocok sama kamu, udah kayak apa namanya ya, udah dapat chemistry ya, udah ada kecocokan hati menurut dia. Kok tiba-tiba kamu meninggalkan, ini yang akan terjadi. Makanya dia akan patah hati. Makanya jangan menjadi orang lain. Kalau kamu sayang ya bilang sayang, kalau kamu enggak ya enggak. Tapi sayang aja enggak cukup, kata cinta aja enggak cukup, tetapi harus dibuktikan dengan tindakan juga. Kalau dia butuh bantuan kamu ya kamu bantu gitu ya kan. Kalau kita butuh bantuan dia gitu ya, kalau kamu butuh bantuan dia itu ya dia tuh harus ada gitu. Tidak cuman aku sayang kamu, aku cinta kamu gitu, tapi kenyataannya nol. Di siap kamu butuh aja nggak ada ya kan. Di saat kamu sakit aja paling cuma bilang cepat sembuh ya gitu, padahal rumahnya deket, nggak mau nengok kayak gitu. Dia tuh berjuang, lagi berusaha. Ada hal yang mau kamu tinggalin tapi dia berusaha, dan dia akan berusaha ya. Dia akan berusaha untuk membuat kamu nyaman, agar kamu nggak jadi ninggalin. Itu ada juga yang seperti itu. Ada juga yang akan melakukan membuat sebuah kenyamanan. Dia itu udah nyaman sama kamu, dia itu sudah dapat chemistry sama kamu, udah cocok lah, kamu itu orang yang sesuai dengan keinginan hatinya ya. Dia itu sudah sayang ya. Itu kembali kita ndak cukup butuh kata sayang kan, kita butuh pembuktian, butuh tindakan, butuh pembuktian lah seperti itu. Nah, saat kita meninggalkan dia baru berasa. Kita tuh nggak butuh omongan, kita tuh butuh kenyataan gitu loh, butuh bukti. Anak kecil juga bisa kok, aku cinta kamu, aku sayang kamu, tapi nggak ada bukti ya, seperti itu, nol namanya ya. Dia ingin membuka lembaran baru sama kamu, dia tuh terpikirkan seperti itu. Itu tuh ada sih kadang-kadang orang yang bilangnya sayang, cinta, sehari itu bisa bilang I love you 10 kali kayak orang jualan tetapi saat ketemuan itu ndak ada bukti sama sekali. Bahkan kadang-kadang mungkin enggak 1, 2, 3 yang mencoba memancing dia ya. Mungkin kamu memancing dia agar dia itu ada perubahan, lebih perhatian atau lebih, tapi tetap dia nggak ngelakuin apapun gitu loh ya. Cuman hati-hati di jalan. Padahal itu sebetulnya kamu minta dianterin gitu. Tapi kalau minta dia punya waktu kosong itu, misalkan minta kamu dianterin dia gitu, dia bilangnya itu ndak bisa, ada keperluan, kesibukan. Padahal baru saja bilang ada waktu kosong gitu. Yang ini yang membuat kamu tuh ragu-ragu dan ingin meninggalkan dia ya kan. Iya kan. Iya. Tapi dia pengen membuka lembaran baru. Dia itu orang yang ngerasa nggak salah, tetapi nanti kalau disalahin
seolah-olah kita yang bersalah besar, padahal kita seperti seolah-olah dia itu yang jadi terdakwa atau menjadi orang korban gitu. Dia yang menjadi korban seolah-olah gitu. Padahal ya kita kan intinya ya kita ini sebetulnya kenapa orang kepingin meninggalkan cinta kok meninggalkan itu kan tidak mungkin ya, memang karena cinta cinta itu didapatkan dari orang ini banyak sekali omongan, tapi cuma bentuk omongan aja. Sayang itu didapatkan banyak sekali, tapi cuma dari omongan saja. Tapi secara finan juga nggak dapet, secara tindakan tuh nggak ada gitu. Ya, dia ada keinginan nanti. Ya, nanti dia dalam hubungan ini sebetulnya dia mempunyai keinginan besar, harus keinginannya itu ya tetap bersama kamu, ingin membuka lembaran baru gitu. Kita lihat lagi kartu selanjutnya ya. Ini yang akan terjadi jika kamu meninggalkan dia. Kerinduan. Rindu sekali. Sangat rindu. Patah hati ya pasti ya. Ada patah hati yang pasti. Buat kamu yang suka cuek, yang sebenarnya kamu suka sok-sok pura-pura nggak suka, yang kamu sebetulnya butuh pura-pura nggak butuh tapi merasa dibutuhkan ya, yang akibatnya membuat kita lelah, ingin mundur, ingin meninggalkan saja. Tuh. Ini kebanyakan ada yang LDR-an ya. Kalian bisa dipertemukan melalui sosmed atau medsos atau LDR-an. Ini ada banyak hubungan LDR-an, tapi dia nanti akan menghubungi kamu yang pasti gitu ya, pasti ya akan menghubungi. Dia akan bertanya tentang alasannya kenapa kamu meninggalkan ya. Kalau kamu memang benar-benar ingin meninggalkan, sampaikan aja alasan, jangan pernah berpura-pura menjadi lebih baik, jangan pura-pura atau jangan baper ya. Biasanya kayak gitu tuh suka ngulangin iya saya akan berubah, besok akan lebih melakukan sebuah tindakan. Ada juga yang memang betul-betul berubah, tetapi berlaku berapa hari berapa minggu, berapa bulan, nanti diulang. Karena apa? Karena dia merasa kamu ingin meninggalkan, tiba-tiba dia mengatakan ke kamu, telepon ke kamu, menjelaskan ke kamu baper, dan dia tahu selah-selah kamu itu di sini, bahwa kamu itu cinta banget sama dia, bahwa kamu membutuhkan dia, bahwa kamu identik dengan tidak bisa hidup tanpa dia. Makanya ya tidak mungkin yang tidak mungkin gitu loh. Kalau suatu saat nanti dia akan tetap pada posisi di awal sebelum kamu kenapa alasan untuk kamu meninggalkan dia itu. Jadi dia akan kembali ke awal. Mungkin ya akan berubah juga beberapa poin aja gitu ya, mungkin lebih intens atau mungkin sedikit perhatian ditambah gitu, tetapi ya nanti kembali ya. Jadi kalau kamu sudah ditelepon ya kamu harus tegas pada diri sendiri seperti itu. Dia akan menghubungi kamu, dia akan rindu kamu ya, karena dia memang membutuhkan kamu sebagai motivasi. Kamu tuh semangatnya dia gitu loh. Dia nyaman banget loh sama kamu, tapi justru kamu yang gak nyaman. Karena apa? Dia itu merasa kamu butuhkan, jadi gak bisa memberikan kamu lebih, cuma omongan doang, bukti ndak ada. Apalagi kalau butuh. Yes. Buat kamu sendiri gak usah ragu-ragu ya. Ini yang akan dia lakukan seandainya kamu ingin meninggalkan dia. Kamu ditelepon, kamu bicara apa alasannya kok kamu ingin meninggalkan dia atau ingin menyudahi hubungan. Dia akan mencari tahu tentang kamu, ngomong sama kamu langsung, bahkan ada telepon di sini ya. Dan kamu nanti akan dibikin baper, seolah-olah kamu tuh menjadi kasihan sama dia atau kamu tuh merasa bersalah meninggalkan dia. Itu strategi loh, strategi. Bahkan mungkin nggak
ya mungkin enggak ini apa ya, sampai dia bukan pura-pura, dia memang meneteskan air mata dan memang meneteskan air mata takut kamu tinggalin, tetapi ya nanti setelah kamu kembali ya pasti ada, dia akan kembali ke asal. Kamu nanti akan punya masalah lagi, problem lagi, ya kan, kamu problem lagi, jadi ngerasa seolah-olah, jadi nanti kamu dibikin seolah-olah kamu yang salah gitu, seolah-olah kamu yang memang jahat ingin meninggalkan dia. Ini orangnya yang akan terjadi jika kamu meninggalkan dia. Kerinduan, karena dia kebahagiaan ada pada kamu, kebahagiaannya bersama kamu. Mungkin dia nggak ada banyak teman, mungkin yang dia punya cuma kamu, tetapi dia jual mahal. Apakah dia termasuk primitif ya? Primitif, pemalu lah gitu loh. Disonen ya. Pemalu gitu. Dia merasa malu kalau, tapi karena kalau cinta itu kan nggak ada malu ya. Maksudnya begini, bukan malu untuk hal negatif loh, bukan nggak punya malu untuk hal negatif. Kalau orang cinta itu kan bangga gitu, mempunyai kamu, bangga bisa bertemu dengan kamu, bangga bisa, seharusnya seperti itu. Tapi ini orang enggak, cuma aku love you, aku sayang, aku cinta, tapi buktinya nol, enggak ada tindakan apapun. Ya sekali mungkin jalan, tapi itu pun kamu yang minta kayak gitu. Kalau yang deketan ya, kalau yang jauh, yang LDRan ya beliin pulsa gitu, itu aja kamu harus minta dulu. Itu capek banget kayak gitu. Dia masih punya harapan banyak tentang kamu karena dia punya cinta yang banyak buat kamu. Tetapi ya itu, kembali ingat ya sahabat semua, dimanapun berada kamu, Hawa atau kamu Adam ataupun kaum Hawa, ngomongnya sulit banget, kaum Adam ataupun kaum Hawa. Kenapa ya? Kenapa kontes itu belepot gitu? Agak emosi dikit gitu loh. Ada emosi di sini, emosi melihat sosok yang kamu cintai sok cuek gitu, sok merasa dibutuhkan. Tuh seperti dia itu menekan kamu untuk, ya kasihan gitu. Kamu tuh jadi dibuat dia itu merasa bersalah, padahal kamu itu di tepat di posisi yang tepat, sayang, cinta sama dia, tulus sama dia, tapi setiap bahasa yang kamu sampaikan ke dia itu seolah-olah kamu itu yang mencintai banget dia gitu. Padahal tidak di sini kan punya perasaan sama ya, hampir sama. Cuman kalau kamu tuh banyak tindakan, kalau dia tuh tidak ada sama sekali. Itu kan yang kamu jadi alasan untuk meninggalkan dia. Butuh perubahan kan kamu. Nah gitu. Jadi agak emosi. Maaf jadi kode agak belepot. Kamu kayak mau nangis, kayak mau berontak gitu. Kok ada toh gitu. Jadi buat kaum Adam ataupun kaum Hawa ya, kalau kamu cinta, kamu sayang, jangan cuma sebatas kata saja, buktikan dengan tindakan kamu. Pacaran ndak usah lama-lama sampai bertahun-tahun, itu malah justru membuat dosa. Ya, seperti itu. Atau membuat sebuah fitnah nanti bisa jadi. Ya, kamu nge-WA-an sama dia. Terus itu kayak gitu tuh kayak ngikat orang gitu loh. Udah 5 tahun pacaran tapi nggak ketemu titik temu, mau mikirin apa lagi, modal menikah itu mari kita cari bareng-bareng berdua, nanti takut hidupnya sengsara, mari kita berdua kita cari makan bareng. Cinta itu kan bisa kompromi, karena cinta sendiri itu sebentuk kesepakatan atau kompromi. Ya pacaran gak usah lama-lama, mentok 1 tahun, 3 bulan kamu tegasan kamu maunya pacaran atau serius. Kalau dia bilang ya aku serius, tunggu 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, nanti kamu setelah 3 bulan kamu kasih waktu lagi 3 bulan. Setelah 3 bulan kamu tanya lagi, gimana ini, kemarin kamu bilang serius, kita mau kemana hubungan kita. Setelah itu kamu lagi 9 bulan, kamu harus datang ke rumah aku, ayo ketemu keluarga aku, baru setahun terus mari kita menikah. Nggak usah sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, 8 tahun. Kalau cuma endingnya sama gitu loh. Kecuali kamu kalau menikah dijanjikan 5 tahun kemudian dia sukses dan kamu benar-benar dinikahin. Nah itu baru bisa. Tapi gimana dibuktikan, bagaimana caranya ya? Bagaimana cara membuktikannya ya? Sulit juga sih. Ya kan? Soalnya kan
membuktikan orang jangka waktunya aja panjang. Ya kalau dia sukses, kalau dia nggak sukses kita buang waktu 5 tahun. Ya toh, mari kita bareng-bareng berjalan seiring satu tujuan, niat, tekad, ikhlas, ibadah, nikah, tes, selesai. Kalau nanti di tengah jalan sengsara, ya itulah tantangan buat orang berumah tangga. Seperti itu, bukan malah berantem gitu loh sayangku. Ya, dan ini si seseorang yang kamu pertanyakan di sini, orang ini benar-benar kayak bikin Gondes kesel gitu loh. Giliran ditinggalin patah hati. Kan kamu jadi ngerasa bersalah kan? Ampun dah. Kamu harus tegas terhadap diri kamu sendiri, sahabat aku. Urusannya hati, Des. Ya kamu jangan diingat-ingat yang bagus-bagus. Kalau kamu pengen move on dari dia, kamu ingat yang bagus-bagus, bagaimana cara move onnya? Yang ada malah semakin dalam cinta kamu gitu ya. Oke. Dia punya harapan ke depan nanti. Mau kamu kasih kesempatan. Ada proses. Kalau memang ini benar dia akan mencapai sebuah kesepakatan, nanti seandainya kamu mau tinggalkan, terus dia mempunyai benar-benar ingin merubah, ingin menjadi lebih baik, ya memberikan sebuah harapan melalui proses seperti Kodes bilang, setahun mentok, lebih dari setahun enggak usah. Apapun tujuannya, ya. Lebih ke fokus gitu, relax tapi fokus gitu, kata dia seperti itu. Ya, sebetulnya ini ada yang di dalam hati dia, ada yang sebagian cuma sebatas suka sama suka loh, nggak ada kata cinta. Tapi kemudian dulu mungkin awalnya suka sama suka dia itu, jadi masih malu-malu, masih kayak merasa apa sih orang dasarnya suka sama suka, ngelakuin ini bla bla bla. Kan kamu suka, aku suka, sama-sama kita lakukan secara suka. Aduh busit kayak gitu, udah tinggalin aja, bukan gentleman itu namanya. Ada juga yang akan mencari cinta lain ya, tetapi yang pasti nanti endingnya dia ingin menikahi kamu. Kalau memang itu benar, bukan sebatas janji seperti Gondes Pak katakan, jangan lama-lama batas waktunya, buang-buang waktu percuma. Hidup adalah perjalanan, ibadah itu lebih dipercepat, lebih indah. Kami belum belum ada persiapan apa. Ke KUA itu kalau langsung itu 650, itu via pos ya, duit kita kirim via pos, itu administrasinya. Selebihnya senang-senang nanti aja, senang-senang. Yang penting sah di hadapan Allah dan negara, yang pasti itu, dan tujuan mencapai sebuah kebersamaan kita jalani bareng-bareng. Karena apa? Justru di dalam pernikahan ini akan menjadi sebuah kenyataan loh. Kamu nggak bisa tutupin, nggak bisa jaim loh. Jadi mulai belajar aja untuk tidak jaim lagi. Gitu. Kamu tidur ngiler ketahuan, kamu ndak pernah mandi ketahuan. Nah di situ semakin lama kamu pacaran, semakin lama banyak yang harus kamu tutupin biar dia nggak tahu. Tapi kita nyaman deh pacaran lama-lama. Ya terserah kamu aja. Kalau aku mah ya ndak mau. Ada masa lalu loh di sini, ada orang ketiga loh. Dia nggak bisa move on. Orang ini tuh pernah patah hati dengan orang masa lalu juga. Mungkin karena sama ya, gaya pacarannya tuh sama, nggak pernah ada kepastian, cuma pacaran, nggak pernah ada pembuktian, cuma omongan. Aduh, masya Allah. Dan dia akan putus asa akhirnya. Kalau kamu meninggalkan ini, dia akan patah hati, putus asa, ya. Dan tekan nelponin kamu terus, kepoin kamu terus lewat medsos. Itu yang akan dia lakukan. Ini ada yang sebagian usianya lebih muda dari kamu ya, itu yang dia akan lakukan. Kamu waktunya mengambil tindakan, jangan baper, jangan ada potensi menikah nanti. Yang pasti di sini ada potensi menikah, tapi di sini tegaskan kalau kamu memang benar-benar akan meninggalkan
dia akan patah hati, dia akan putus asa, dan dia akan selalu kepoin kamu. Ya, usianya ini ada yang lebih muda dari kamu, dan dia akan tetap setia menunggu kamu, dan dia tidak menyukai kamu tinggalkan. Tapi di sini ada harapan di sini, kalau semisalkan kamu mau kembali sama dia, kamu mau balik sama dia, dia siap ya akan menikahi kamu sampai ke jenjang pernikahan. Tapi kamu harus ingat pesan Gondes, jangan lama-lama pacaran. Kalau kamu memang dia ingin kamu kembali ke dia, tegaskan, aku mau kepastian, seperti itu. Oke? Oke. Di sini ada energi Aquarius, ada energi Capricorn, juga ada energi Cancer, ada energi Cancer, juga ada energi Virgo, tapi nggak ini ya, nggak. Oh ya, ada energi Virgo, ya, ada energi Virgo, juga ada energi Capricorn kuat sekali, ya. Ada energi Virgo, ada energi Taurus, Cancer, juga Aquarius, juga Scorpio, ada Capricorn, ada Scorpio, ada Aquarius, ya energinya di sini. Juga ada Virgo, ada Taurus, dan juga ada Cancer. Ya, oke. Itu energi yang tertarik dan tercurah, yang dominan, ya, besar sekali, ya. Jadi ini hanya sebagai pengetahuan aja atau tambahan energi yang masuk ke tebaran kartu ini adalah yang sudah Gondes sebutkan. Sekarang Gondes akan menshuffle pesan untuk sahabat aku semua yang sudah klik video ini. Ya, kita akan coba tebar kartu atau pesan buat sahabat yang menemukan dan menonton video ini, ya. Pesan versi Gondes Mendes Tarutan Hati dan Jiwa, pesan alam semesta. Kita akan ambil begini aja, soalnya kalau di apa itu namanya, di shuffle atau di lama ya, dan kalian pasti sudah lelah menungguku. Nah, kita gunakan intuisi hati. Oke, kita akan buka satu persatu pesan buat sahabat semua yang menonton video ini dan menemukan dan menonton video ini, ya. Lupakan dia. Oh, ini pasti ada sesuatu yang sekiranya kamu akan nanti menyesal. Jadi pesan kartunya sendiri memesankan untuk kamu lupakan saja dia. Mungkin dia tidak akan pernah mendapati janjinya. Iya, kata nikah juga bisa nanti kan, menikah gitu loh, tapi ternyata minta waktu lagi, PHP-in. Nah, di PHP-in. Kosong. Kamu hanya di PHP-in ya gitu. PHP-in itu ada yang berjalan sampai 5 tahun tapi nggak ngerti kalau di PHP-in. Tahu-tahu duitnya habis. Karena alih-alih pacaran, alih-alih mencintai, duitnya tahunya habis. Jalani hidup ini dengan semangat. Setelah melupakan dia, jalani dengan semangat hidup ini. Ya, tanpa dia kamu bisa bahagia. Tanpa dia kamu juga berhak bahagia. Bersabarlah. Oke, sahabat Gondes Mendes Tarutan Hati dan Jiwa, semoga ya semua ini bisa bermanfaat buat sahabat aku ya yang membutuhkan pesan seperti ini, atau jadikan ini sebagai bahan pertimbangan. Kamu boleh jalani, boleh tidak, tetapi kalau kamu bertanya tentang ini yang akan terjadi jika kamu meninggalkan dia, ini yang terjadi. Dan ini bisa resonate, bisa tidak, bisa cocok. Ada sebagian yang cocoknya itu cuma sebagian, tapi ada yang mungkin semua, tapi jadikan semuanya sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran, dan minimal jadikan hiburan. Semoga bermanfaat ya. Tetap optimis menjalani hidup ini, karena hidup ini adalah perjalanan, hidup ini adalah pilihan, hidup ini adalah kenyataan, dan hidup ini adalah perjuangan yang pasti itu. Ya, tetap optimis, tetap berjuang di dalam hal kepositifan, dan tetap bersyukur dalam segala hal, dan berdoalah
dan bersandarlah kepada Sang Pemilik alam semesta, menyandarkan harapan, cinta kamu, permintaan kamu, apapun itu kepada Sang Pemilik alam semesta, karena hanya Allah lah, Tuhan lah yang Maha tahu dan maha kuasa membolak-balikkan hati manusia. Yakinlah pada kehendaknya, yakinlah pada takdirnya, dan tetap positif thinking pada Sang Pencipta agar kita lebih indah ya. Kalau kamu mencintai seseorang karena kepercayaan kamu sendiri atau pengertian kamu sendiri, mencintai apa aja yang ada di dunia karena pengertian kamu sendiri, itu akan menyakiti diri kamu sendiri. Kenapa? Sesuatu yang kamu harapkan indah ternyata tidak sesuai ekspektasi kamu akan menangis dan menyakiti diri kamu, akhirnya menyesal dan menyakitkan. Jadi cintailah dia karena Allah, serahkan cintamu, hatimu, kesandaran kamu, menyandarkan cintamu, harapan kamu tentang dia, tentang apapun itu kepada Sang Pemilik alam semesta. Kita hanya diwajibkan berusaha menjaga, memelihara, dan menyiraminya ya. Oke. Tetap optimis. Ada kesalahan dalam kondisi taruh tentang hati dan jiwa, ada kebenaran mutlak Sang Pemilik alam semesta, Sang Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Sempurna. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Jangan pernah lupa melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan ataupun langkah dalam hidupmu. Ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.